Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, matematika dengan materi mengenal ruas garis dan ciri-ciri bangun ruang. Langsung saja teman-teman. Bangun ruang. Berbeda dengan bangun datar, kalau bangun ruang merupakan benda yang dapat dilihat dari berbagai arah. Bangun ruang memiliki volume atau isi dan kedalaman. Pada bangun ruang juga terdapat ruas garis yang disebut rusuk. Jadi ruas garis pada bangun ruang berbeda dengan bangun datar ya teman-teman ya. Kalau di bangun datar ruas garis itu biasa disebut dengan sisi. Sedangkan bangun ruang disebut juga dengan rusuk. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan contoh bangun ruang di bawah ini. Ruas garis pada bangun ruang merupakan pertemuan antara sisi dan sisi yang membentuk bangun ruang. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada banyak bangun ruang, ada berbagai macam. Di sini ini bangun ruang yang pejal, yaitu yang isi ada isinya. Kemudian ini yang kosong ya. Meskipun kosong ini termasuk bangun ruang, meskipun isi ini termasuk bangun ruang. Nah, ruas garis itu adalah pertemuan antara dua sisi, teman-teman. Jadi di sini adalah ruas garisnya ya. Teman-teman perhatikan. Nah, ini adalah ruas garisnya. Selain yang tampak di depan kita, ada ruas garis yang tidak tampak, yaitu yang di belakang, teman-teman. Kalau untuk bangun ruang yang transparan seperti ini, akan kelihatan ruas garisnya ya, teman-teman ya. Di sini ada ruas garis. Di sini ada ruas garis, di belakang sini ada ruas garis. Nah, kalau yang tidak transparan seperti ini, nah teman-teman harus perhatikan satu persatu ya. Setelah ini kita akan bahas satu persatu bangun ruang yang ada di sini teman-teman. Ada bangun ruang tabung, ada balok, ada kubus, ada limas, ada prisma. Nah, kita nanti akan bahas setelah ini. Nah, langsung saja teman-teman. Macam-macam jenis bangun ruang. Nah, bangun ruang itu ada bermacam-macam jenisnya teman-teman. Yang pertama adalah limas segi empat. Nah, bentuk limas ini menyerupai bentuk piramida ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pucuknya. Jadi teman-teman harus bedakan. Di sini ada, kalau ini itu namanya, ini ada pucuknya. Nah, kalau bentuk tabung itu seperti ini teman-teman. Ada dua lingkaran yang menjadi alas dan atapnya. Nah, bangun kerucut ini juga seperti ini, seperti topi ya teman-teman ya. Kemudian ada bangun balok. Kalau balok itu berbeda dengan kubus. Kalau kubus semua sisinya sama, kalau balok berbeda. Nah, seperti itu teman-teman harus bisa membedakan. Kemudian ada bola ya teman-teman ya. Kemudian juga ada prisma. Bedanya dengan limas, karo prisma, teman-teman perhatikan ada alas dan juga atap. Ini namanya prisma. Kalau ada puncaknya ya, ada ujungnya seperti ini, itu disebut dengan limas teman-teman ya. Nanti ada limas segi 4, ada limas segi 3, ada limas segi 5 dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari itu di kelas berikutnya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Bangunan yang pertama yaitu bangun ruang yang disebut kubus. Kita sering melihat kubus di sekitar kita itu biasanya kita lihat di dadu teman-teman. Jadi semua sisinya ini besarnya sama teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan. Jadi di sini ada ruas garis pada kubus, yaitu ada ruas garis AB, ada BC, ada CD, ada DA atau AD. Nah, berikutnya ada ruas garis EF ya, EF. Kemudian FG, ada ruas garis GH, ada ruas garis HE atau EH. Nah, setelah itu, selain itu ya, yang di alas dan atap juga ada yang ruas garis yang berdiri teman-teman. AE, BF, CG, dan DH.
Jadi bangun kubus memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ruas garis atau 12 rusuk. Nah, kubus atau dadu merupakan contoh bangun ruang yang berbentuk kubus. Ruas garis pada kubus di atas adalah, nah seperti tadi ya yang sudah dijelaskan. Jadi ruas garisnya adalah AB, BC, CD, dan seterusnya. Nah, jumlah ruas garisnya ada 12 ruas garis teman-teman. Nanti teman-teman bisa hitung lagi ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Itu ada 12 ruas garis. Kemudian kubus memiliki 12 ruas garis atau rusuk yang sama panjang. Kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu, nah teman-teman perhatikan titik sudut pada kubus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 titik sudut. Nah, kubus juga memiliki 6 sisi atau bidang yang menyusun berbentuk persegi. Sisinya mana saja? Teman-teman perhatikan. Di sini ada sisi yang pertama yaitu ABC, ABEF ya. AB, AB, FE. Nah, ini sisi yang pertama. Kemudian ada sisi BCGF ya, sisi yang di sini teman-teman. Kemudian ada sisi yang di sini teman-teman. Nah, sisi yang di sini. Nih. Kemudian ada sisi yang di belakang sini. Nih ya. Kemudian ada sisi alas dan juga ada sisi atap. Nah, itu cara mencari sisi. Nah, teman-teman nanti bisa pelajari ya di buku ya. Kemudian teman-teman, berikutnya ada bangun ruang berbentuk balok. Contohnya adalah akuarium ya. Akuarium berbentuk balok. Sama seperti kubus, balok memiliki 12 rusuk atau ruas garis. Namun panjangnya berbeda teman-teman. Jadi panjang AB dan BC itu berbeda. Itu yang namanya balok ya teman-teman ya, bedanya dengan kubus. Nah, balok memiliki 8 titik sudut. Nah, ini ya teman-teman, titik sudutnya ada angkanya, ada hurufnya ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian balok memiliki 6 sisi, sama seperti kubus. Sisinya ada di sini, di depan, di belakang, ya, di samping, di bawah, dan di atas. Nah, ini adalah 6 sisi atau 6 bidang pada balok. Sekarang kita pelajari prisma segitiga. Nah, ini adalah contoh prisma segitiga, teman-teman. Contoh prisma segitiga itu adalah tenda pada kemah ya. Ini berbentuk prisma segitiga. Tenda merupakan contoh bangun ruang yang berbentuk prisma segitiga. Ruas garis pada prisma segitiga di atas adalah AB, teman-teman perhatikan. AB, BC, CA ya. AB, BC, CA. Kemudian DE, EF, FD ya. Nah, sekarang yang berdiri ke atas AD, BE, CF. Jadi, ruas garis pada prisma segitiga itu ada 9 rusuk atau 9 ruas garis. Nah, prisma segitiga memiliki 6 titik sudut, teman-teman. Teman-teman perhatikan. A, B, C, D, E, F. Nah, prisma segitiga memiliki 6 titik sudut ya. Berikutnya, prisma segitiga memiliki 5 sisi atau bidang yang menyusun berbentuk 2 segitiga dan 3 segi empat. Teman-teman perhatikan, 2 segitiga itu ada di alas yang di bawah berbentuk segitiga dan di atap berbentuk segitiga ya. Kemudian ada 3 segi empat, yaitu yang di samping ini berbentuk segi empat, teman-teman, meskipun mirip jajar genjang ya, tapi ini kalau kita lihat secara real atau 3 dimensi, ini berbentuk
segi 4 teman-teman. Ada 1, 2, 3 yang belakang. Nah, ada 3 segi 4. Jadi totalnya ada 5 sisi pada bentuk prisma segitiga. Berikutnya kita pelajari 5 segi 4. Nah, teman-teman harus bisa membedakan antara prisma dan limas. Kalau prisma tadi memiliki atap dan alas ya, berbentuknya sama. Tapi kalau limas ini memiliki titik puncak teman-teman, atau ujung ya. Ini memiliki titik puncak. Nah, ini berbentuk limas. Contohnya adalah piramida di Mesir, merupakan contoh bangun ruang yang berbentuk 5 segi 4. Ruas garis atau rusuk pada 5 segi 4 di atas adalah, teman-teman perhatikan, AB, BC, CD, DA ya. Kemudian yang berdiri teman-teman, AT, BT, CT, dan DT. Jadi ruas garis pada 5 segi 4 ada 8 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut teman-teman. A, B, C, D, dan T ya. Nih, titik puncak atau T. Kemudian 5 segi 4 memiliki 5 sisi teman-teman, yang berbentuk 4 segitiga dan 1 segi 4. Segi 4-nya yang bawah teman-teman ya, ini segi 4. Kemudian yang berdiri ini bentuknya segitiga ya, segitiga yang satu ini. Kemudian yang samping, dan yang belakang. Nah, dan 5 segi 4 memiliki 1 titik puncak. Ini adalah titik puncaknya. Nah, itu tadi adalah limas. Teman-teman harus bisa membedakan antara limas dan prisma ya, karena ini sering sekali tertukar atau membingungkan ya. Jadi teman-teman harus jeli. Nah, sekarang kita perhatikan tabung. Kalau tabung ini pasti teman-teman sering sekali melihat contohnya. Contoh, kaleng susu, kaleng makanan, kaleng permen. Nah, itu biasanya berbentuk tabung teman-teman ya. Bentuknya seperti ini. Ada 2 lingkaran di atas dan di bawah ya. Ada 2 lingkaran, kemudian diselimuti oleh selimut. Nah, selimut ini. Nah, tabung mempunyai 2 rusuk atau ruas garis yang berbentuk lengkungan teman-teman. Jadi lengkungannya tabung itu rusuknya hanya 2. Satu yang di atas ini berbentuk lingkaran ya, melingkar, dan satu di bawah itu adalah rusuknya. Jadi rusuknya tabung itu berbentuk lengkung, garis lengkung. Kemudian tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran ya. Jadi alas tuh yang bawah, kemudian tutup yang atas, atap itu berbentuk lingkaran sama ya. Kemudian tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 lingkaran di atas dan di bawah, dan sebagai alas dan atap, alasnya yang bawah, atapnya yang atas, dan 1 sisi segi 4 lengkung sebagai selimut. Jadi selimut ini teman-teman, yang menyelimuti ini, kalau ini kita kupas atau ini kita lebarkan, itu berbentuk segi 4 teman-teman ya. Namun karena rusuknya adalah lingkaran, jadi ini melengkung ya. Ini namanya selimutnya. Nah, berikutnya kita pelajari kerucut teman-teman. Berbeda dengan tabung, kalau kerucut ini memiliki titik puncak ya, titik puncak. Ini namanya kerucut. Nah, contoh kerucut ini seperti topi ulang tahun. Kerucut memiliki 1 ruas garis lengkung teman-teman. Di bawah ini adalah ruas garis lengkung kerucut ya. Kemudian kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran ya. Memiliki alas saja teman-teman berbentuk lingkaran. Sedangkan kalau tabung tadi memiliki atap ya berbentuk lingkaran. Kalau ini hanya alas saja, satu alas berbentuk lingkaran. Dan kerucut memiliki sebuah titik puncak, itu namanya kerucut. Nah, ini tadi adalah macam-macam bangun ruang yang kita pelajari ya teman-teman ya. Ada balok, ada kubus, ada prisma, ada limas, ada kerucut, ada satu lagi tadi tabung. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, bangun ruang. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan soal berikut ini ya.
Sebutkan 3 contoh bangun ruang di sekitarmu, teman-teman. Dan nama bangun ruangnya. Misalnya seperti tadi, kaleng makanan berbentuk tabung. Nah, teman-teman sebutkan 3. Boleh limas, boleh prisma, boleh balok, boleh kubus, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tahu jawabannya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa diberi nama. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang bangun ruang kali ini, teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.